sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Jumpa Shin Tae-yong berbincang-bincang dan disaksikan permainan skillnya. Jens Raven bakal perkuat timnas Indonesia. 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Shin Tae-yong di starting line up untuk lawan Vietnam di SUGBK nomor 1 The Professor. Persis Solo senggol Shin Tae-yong dan menjurus ketegangan pernyataan soal 2 pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia gak pernah dimainkan. Federasi Sepak Bola Vietnam gelontorkan $0,5 miliar lebih untuk jamu timnas Indonesia. Ngeri-ngeri sedap nih Nguyen, berikut faktanya. Tiga pesepak bola Indonesia yang diincar klub top Eropa, nomor 1 klub juara Liga Champions. Jumpa Shin Tae-yong berbincang-bincang dan disaksikan permainan skillnya. Jens Raven bakal perkuat timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bertemu dengan Jens Raven. Hal tersebut menjadi sinyal kuat penyerang Dordrecht U21 itu bakal memperkuat timnas Indonesia. Shin sedang berada di Eropa untuk memantau langsung para penggawa timnas Indonesia bermain. Pelatih asal Korea Selatan itu pun sempat membagikan kegiatan dengan memantau langsung Ivar Jenner, Jay Itzes, Sandy Walsh, dan Marcelino Ferdinand. Terbaru, ia menyaksikan langsung laga ADO Den Haag U21 versus Dordrecht U21 di Stadion Kromedig Sport Park, Sabtu. Setelah laga selesai, Shin pun menyempatkan diri untuk berfoto bersama penyerang timnas Indonesia itu serta pemain keturunan Jens Raven. Selain memantau para pemain timnas Indonesia yang berkarier di Eropa, Shin juga memiliki misi lain. Pasalnya, ia juga mencari pemain keturunan lainnya untuk memperkuat skuad Garuda. Raven bisa menjadi penyerang masa depan timnas Indonesia setelah menunjukkan performa apik bersama Dordrecht U21. Sebab ia telah membuat 6 gol dari 13 laga pada musim 2023 hingga 2024. Lima pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Shin Tae-yong di starting line up untuk lawan Vietnam di SUGBK nomor 1 The Professor. Berikut 5 pemain timnas Indonesia yang diprediksi dicoret Shin Tae-yong untuk lawan Vietnam di SUGBK 5. Edo Febriansah. Baik mentah sebagai fullback ataupun winger, Edo Febriansah memiliki banyak pesaing di timnas Indonesia. Terlebih, Edo juga tengah kesulitan merebut status reguler di Persib Bandung. 4. Wahyu Prasetyo. Wahyu Prasetyo mendapat pesaing tambahan di lini belakang timnas Indonesia, Jay Itzes. Sebelum Jay Itzes tiba saja Wahyu Prasetyo sudah jadi cadangan mati timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Bagaimana setelah pemain asal Venezia itu gabung skuad Garuda? 3. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam kabarnya harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Hal itu karena di 2 laga awal grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pemain milik Port Football Club ini mengantongi 2 kartu kuning. 2. Ragnar Oratmangoen. Meski dipanggil, tak ada jaminan Ragnar Oratmangoen dapat diturunkan di laga melawan Vietnam. Sebab hingga H-strip 3 batas pendaftaran pemain, Ragnar Oratmangoen belum kunjung mendapatkan paspor Indonesia. 1. Tom Haye.
Di posisi puncak ada Tom Haye. The Professor julukan Tom Haye mengalami kesulitan yang sama seperti Ragnar Oratmangoen. Jika Tom Haye benar absen melawan Vietnam, tentunya sangat disayangkan. Padahal kehadiran gelandang 28 tahun itu dibutuhkan untuk menginisiasi serangan timnas Indonesia. Persis Solo senggol Shin Tae-yong dan menjurus ketegangan pernyataan soal dua pemainnya yang dipanggil ke timnas Indonesia gak pernah dimainkan. Dua pemain Persis yang dipanggil ke timnas Indonesia adalah Ramadan Sananta dan Muhammad Riyandi. Mereka disiapkan untuk dua laga melawan Vietnam. Menurut jadwal, partai ini akan berlangsung pada 21 dan 26 Maret 2024. Jadi, sesuai aturan kami akan mengikutinya. Kami akan memberikan dukungan penuh keduanya. Kami juga berharap mereka bisa bermanfaat penuh bagi timnas Indonesia, tambahnya. Berharap menit bermain untuk dua pemain Persis Solo, lelaki yang akrab disapa Abud itu mengungkapkan kegelisahannya soal kesempatan bermain yang bakal diperoleh Sananta dan Riyandi. Hal itu merujuk kepada nasib keduanya di ajang Piala Asia 2023. Mereka sama-sama mendapat izin untuk memperkuat skuad Garuda. Namun, keduanya sama-sama tak mendapatkan kesempatan bermain. Baik saat uji coba maupun terjun di Piala Asia 2023, keduanya diparkir Shin Tae-yong. Lepas dari kesempatan bermain yang nantinya diperoleh dua amunisi Laskar Samber Nyawa ini, Abud menaruh harapan yang cukup besar. Semoga saja keduanya bisa memberikan kontribusi bersama skuad Garuda. Akibatnya, ketika kembali pulang ke Persis Solo, dia harus berusaha kembali mengikuti ritme di sini. Kami akhirnya jadi punya pekerjaan rumah karena kami berharap dia bisa maksimal. Federasi Sepak Bola Vietnam gelontorkan 1,5 miliar lebih untuk jamu timnas Indonesia. Ngeri-ngeri sedap nih Nguyen, berikut faktanya. Federasi Sepak Bola Vietnam dalam kurung VFF mengeluarkan uang lebih dari 500 juta untuk menjamu timnas Indonesia. Uang tersebut merupakan dana untuk menyewa Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Seperti yang diketahui, VFF memutuskan memilih Stadion Mai Dinh saat menjamu timnas Indonesia. Duel antara Vietnam versus timnas Indonesia di Stadion Mai Dinh dijadwalkan terlaksana pada 26 Maret mendatang. Harga sewa Stadion Mai Dinh berada di angka 800 juta VND. Angka tersebut berubah menjadi 504 juta bila dirupiahkan. Diketahui kontrak sewa stadion tersebut ditandatangani VFF dan Mai Dinh National Sports Complex beberapa bulan lalu. VFF akan mengumumkan rencana penjualan tiket minggu depan, tulis Tan Nien. Sementara itu, timnas Indonesia bakal menjamu Vietnam terlebih dahulu di GBK sebelum tampil di Stadion Mai Dinh. Total penjualan sudah mencapai 31.000 lembar, tulis PSSI. Hal ini tentu diharapkan bisa meningkatkan performa tim asuhan Shin Tae-yong. Tiga pesepak bola Indonesia yang diincar klub top Eropa, nomor 1 klub juara Liga Champions. Bakat-bakat yang dimiliki pesepak bola tanah air nyatanya membuat banyak pemandu bakat di klub-klub top Eropa tertarik meminang pemain asal Indonesia. Namun, karena satu dan lain hal, kesepakatan akhirnya batal tercapai. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? 3. Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas dibutuhkan Derby County yang baru saja terdegradasi dari Premier League 2007-2008. Kabar itu sontak mengejutkan pencinta sepak bola tanah air. Sebab Derby County bukanlah tim sembarangan, mengingat pernah 2 kali juara Liga Inggris. Namun setelah ditelusuri lebih jauh, kabar di atas hanyalah isu belaka. 2.
Alvin Tuasalamonyi. Alvin Tuasalamonyi sempat menjalani karier yang luar biasa bersama klub Liga 2 Belgia, CS Visse, pada 2011-2014. Menurut penuturan sahabat Alvin Tuasalamonyi, Syamsir Alam, klub raksasa Portugal, Benfica, sempat melakukan negosiasi untuk mendapatkan Alvin Tuasalamonyi. Namun, karena alasan yang tidak diketahui, kesepakatan batal tercapai. 1. Andik Firmansah. Ketertarikan Benfica kepada Andik disampaikan media asal Portugal, A Bola. A Bola menyebut Benfica tertarik kepada Andik atas aksi maksimal yang ditunjukkan saat Indonesia Selection kalah 0-1 dari LA Galaxy yang diperkuat David Beckham. Sayangnya, tak ada pendekatan berarti yang dilakukan Benfica kepada pesepak bola yang kini menjadi kapten Persira Banda Aceh ini.